Halo, selamat datang kembali di sesi kita. Ada sumber menarik banget nih yang Anda bagikan. Oh ya? Apa tuh? Video YouTube panjang dari Cody Sanchez. Dia ngerangkum 17 tahun pengalamannya gitu. Bangun kekayaan dari 0 sampai 9 digit. Wah, Cody Sanchez dia saya tahu kontennya sering kali belak-belakan ya. Betul. Nah, misi kita sekarang ini, kita coba saring intisari atau pelajaran paling pentingnya buat Anda. Tentu videonya panjang banget, tapi kita ambil beberapa aturan kunci aja. Oke, siap. Sumbernya memang padat saran praktis ya. Kita coba gali kenapa saran itu muncul dan relevansinya buat Anda yang lagi mau berkembang finansial. Kayaknya emang banyak yang lawan arus ya saran-sarannya. Iya, menarik banget. Nah, yang pertama nih, langsung bikin saya mikir. Sarannya itu malah jangan buru-buru keluar kerja. Padahal kan sering dengar, lompat aja, nanti juga bisa. Gimana tuh logikanya? Ah, bener. Intinya tuh mulai bisnisnya sebagai sampingan aja dulu. Selama masih ada kerjaan tetap. Oh, jadi gajinya dipakai modal gitu ya, bukan ngutang. Tepat, hindari utang sebisa mungkin di awal. Yang menarik, Cody ngutip data juga, katanya pengusaha yang masih kerja pas mulai bisnis, itu kemungkinannya berhasil malah bisa 2-3 kali lipat. Serius? Wow. Iya, ini kan mirip prinsipnya Warren Buffett ya. Aturan nomor 1, jangan rugi. Aturan 2, jangan lupa aturan 1. Bener juga. Cody sendiri cerita kok, dia gagal 3 kali bisnis sampingannya pas masih kerja. Jadi ini soal ngurangin resiko aja di fase awal yang rentan banget. Oke. Jadi datanya malah dukung main aman di awal ya. Beda banget sama mitos bakar jembatan itu. Betul. Terus, Mi, kalau udah mulai, milih jalurnya gimana? Ada aturan namanya aturan Clooney. Katanya suruh milih bisnis yang membosankan. Ini kedengarannya agak gimana gitu ya? Haha, iya aturan Clooney. Intinya gini, bisnis yang kelihatan keren, seksi, kayak jadi aktor, influencer, atau buka cafe hits gitu. Ya, yang banyak orang pengen. Nah, justru karena banyak yang pengen, persaingannya ketat banget. Jadi potensi untungnya buat pemain rata-rata malah kecil. Videonya kasih contoh kontras. Katanya 87% aktor Hollywood itu malah kesulitan finansial. Sementara bisnis yang bosenin, contohnya di video itu distribusi komponen kayak kepala sprinkler. Oh, yang gitu-gitu ya? Iya, yang nggak glamur, itu mungkin marginnya lebih tebal. Soalnya nggak semua orang mau masuk situ, persaingannya lebih sedikit. Jadi, pertanyaannya jadi milih antara passion yang rame atau profit di tempat sepi gitu ya. Dan sumber ini kayaknya nyaranin profit dulu. Tepat sekali. Logikanya, profit itu ngasih kita sumber daya, ngasih kebebasan buat nanti ngejar passion kalau emang mau. Nah, ini nyambung lagi ke aturan berikutnya. Gimana caranya maksimalin profit? Oke, gimana tuh? Ada 2 saran kunci. Jual ke orang kaya, sama selesaikan masalah besar. Oke, kita bedah satu-satu. Jual ke orang kaya. Kenapa harus spesifik ke mereka? Kata Cody Sanchez sih, segmen pasar ini tuh cenderung nggak terlalu pusing soal harga. Oh ya? Iya, mereka lebih nilai hal lain, kayak eksklusivitas, kenyamanan, status, privasi. Jadi mending tawarin nilai premium, jangan perang harga murah. Jadi selalu ada opsi mahal gitu di penawaran kita. Betul, itu saran praktisnya. Nah, ini nyambung juga ke ide nyelesain masalah besar. Makin gede masalah yang kita bisa beresin, ya makin gede nilai yang bisa kita tawarkan. Potensi untungnya makin tinggi. Masuk akal. Terus, buat milih masalah mana yang paling oke buat digarap, ada caranya? Ada. Di video disebut model RISE. Ini singkatan dari Reach, Impact, Confidence, sama Effort. RICE. Jangkauan, dampak, keyakinan, usaha. Oke. Intinya, ini cara buat nilai sama prioritas peluang atau masalah. Dilihat dari potensinya, dampaknya seberapa besar, kita yakin bisa nggak, terus butuh usaha seberapa banyak, biar fokus ke kerjaan yang hasilnya paling gede. Oke. Jadi udah soal bisnis, strategi jual, terus kayaknya geser ke aspek lingkungan sama mentalitas ya, kalau udah level lebih tinggi. Ada soal kekuatan jaringan. Bener banget. Di level lanjut, orang di sekitar kita itu jadi penting banget, krusial malah. Ada istilah sukses itu nular. Sering denger sih itu. Bergaul sama orang sukses itu, secara statistik bisa naikin kekayaan bersih kita sama kecenderungan buat investasi.
Ada studi dikutip, katanya nambah 10% teman kaya, bisa jadi kekayaan bersih kita naik 10%. Wow, ada korelasinya gitu ya? Iya, dan ini bukan cuma soal koneksi ya, tapi soal pola pikir, standar, sama peluang yang kita jadi tahu. Lingkungan ngebentuk kita. Nah, terus puncak mentalitasnya nih. Ini ada istilah yang lumayan kelas ya. Perilaku psikopat. Kedengarannya ekstrim banget. Iya, ini perlu ditekankan ya, maksudnya bukan arti klinis gangguan jiwa, bukan itu. Oke. Ini lebih ke metafora aja, buat gambarin tingkat obsesi yang luar biasa. Fokus banget ke tujuan, nggak mau nyerah, pokoknya nggak mau kalah. Jadi kayak determinasi super tinggi gitu. Persis. Kayak kutipan Napoleon yang disebut juga, dalam perang, manusia nggak penting. Satu manusia yang penting. Maksudnya satu orang dengan fokus dan tekad kuat, itu bisa ngubah keadaan. Di level kompetisi paling atas, obsesi kayak gini bisa jadi pembeda. Wah, jadi banyak banget ya pelajarannya. Mulai dari awal yang hati-hati, nggak langsung keluar kerja, terus milih bisnis yang mungkin nggak keren tapi untung, fokus ke nilai tinggi, masalah besar, sampai pentingnya lingkungan dan mentalitas obsesif gitu di puncak. Iya, benar-benar menantang narasi sukses yang biasa kita dengar ya. Banget. Jadi banyak strategi nih yang bisa diambil. Betul. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Dari semua aturan tadi, mulai dari nahan diri nggak resign, milih bisnis bosenin, naikin harga, bangun jaringan, sampai fokus psikopat tadi, kira-kira mana satu langkah aja yang paling mungkin atau paling berdampak buat Anda mulai terapkan atau minimal dipikirkan serius hari ini dalam perjalanan Anda sendiri? Pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya. Sampai jumpa!